Sebuah game yang memiliki perpaduan berbagai unsur seperti grafis berkualitas tinggi, ukuran yang ringan, gameplay yang seru dan bisa dimainkan secara offline, kelihatannya game seperti ini akan selalu memiliki banyak pemain. Karena hal-hal tersebut adalah beberapa unsur penting yang dicari oleh para pemain. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Nakama GameSpot. Pada video kali ini, Nakama GameSpot akan merekomendasikan 10 game offline grafik HD terbaik yang siap untuk kalian coba. Sebelum itu, jangan lupa berikan like dan subscribe ya sobat. Aku si Juragan Ayam. Aku si Juragan Ayam adalah game simulasi bisnis buatan developer lokal yang tidak kalah seru untuk dimainkan. Sesuai dengan judulnya, di sini kalian akan berperan sebagai anak muda yang menjadi seorang pengusaha ayam dan memiliki peternakan ayam. Kalian akan diberikan serangkaian misi yang harus diselesaikan seperti berinteraksi dengan penduduk untuk mencari pembeli, membeli berbagai peralatan dan kebutuhan peternakan, dan masih banyak lagi. Seperti beternak di dunia nyata, kalian harus merawat ayam-ayam dari kecil sampai besar, memberi pakan, membersihkan kandang, menetaskan telur, dan menjual ayam sebagai hasil panen. Kalian juga bisa mengoleksi berbagai jenis ayam yang tentunya memiliki nilai jual yang berbeda. Dengan banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan di dalam game, tentunya tidak akan mudah merasakan bosan saat bermain. Snowboard Master 3D. Snowboard Master 3D adalah game olahraga yang akan mengajak kalian merasakan sensasi mengendalikan papan seluncur dan melakukan olahraga ekstrim yang menuruni pegunungan bersalju. Di dalam game, kalian akan melakukan balapan melawan pemain lain di sebuah lintasan bersalju yang ekstrim. Selama balapan, kalian bisa melakukan freestyle dan membuat berbagai combo gerakan keren untuk menambah poin dalam pertandingan. Kalian juga bisa mengumpulkan booster seperti seluncur udara untuk lebih cepat menuju garis finish. Selain itu, nantinya kalian bisa mengoleksi berbagai karakter keren yang bisa didapatkan dengan membukanya menggunakan koin hadiah balapan. Dengan gameplay yang kompetitif dan sajian grafis yang memukau, game ini akan memberikan pengalaman bermain dengan sensasi yang menyenangkan. Dark Riddle 2. Dark Riddle 2 adalah game horror adventure yang kurang lebih memiliki konsep gameplay dan jalan cerita yang mirip dengan game Hello Neighbor. Di seri kedua ini, kalian akan merasakan berbagai pembaruan dan pengembangan gameplay yang ditambahkan. Di sini, kalian bisa mengendarai mobil dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Tidak lupa juga, kalian akan berhadapan dengan berbagai puzzle teka-teki yang harus dipecahkan untuk menyelesaikan permainan. Tugas kalian adalah memata-matai seorang tetangga aneh yang menimbulkan banyak keanehan dan kecurigaan. Kalian akan menyelidiki rumah tetangga secara diam-diam dan tidak boleh ketahuan. Jika kebanyakan game horor menampilkan grafis dengan visual yang gelap, maka game ini berani tampil beda dengan menampilkan visual bergaya kartun yang cerah dan penuh warna, serta sajian grafis yang sudah sangat bagus. Tentunya game ini masih sama seperti seri pertamanya yang bisa kalian mainkan secara offline. Fighting Star. Fighting Star adalah game fighting dengan konsep gameplay yang terinspirasi dari olahraga MMA dan UFC. Jika dilihat sekilas, game ini mirip dengan salah satu game populer lainnya, yaitu Bare Knuckle Boxing. Ciri khasnya adalah di sini kalian akan bertarung melawan musuh di sebuah arena dalam sebuah babak tanpa menggunakan sarung tangan tinju. Kalian bisa menggunakan skill dari karakter seperti pukulan, tendangan, dan bisa saja mengkombinasi gerakan menjadi serangan yang kuat. Kalian juga harus menyesuaikan kondisi dan memanfaatkan tombol bertahan untuk menghindari serangan lawan. Menariknya, game ini juga menghadirkan fitur kustomisasi karakter yang bisa kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Buat karakter favorit kalian dengan visual yang memiliki ciri khas. Russian Driver.
Russian Driver adalah game simulasi mengemudi yang memiliki map open world dengan gameplay yang bervariasi. Meskipun sebenarnya fokus utama dalam gameplaynya adalah berkendara dan mengoleksi berbagai jenis kendaraan, game ini akan mengingatkan kalian dengan mekanisme gameplay dari game GTA. Kalian bisa mengendalikan karakter untuk berjelajah di kota yang berlatar di negara Rusia pada tahun 90-an. Kalian juga bisa melakukan berbagai aktivitas layaknya game GTA tersebut, termasuk bertarung dengan berbagai NPC yang ada di dalam game. Di dalam game nantinya kalian bisa mengoleksi berbagai jenis kendaraan mulai dari mobil, minibus, truk, sepeda motor, dan yang lainnya. Game ini menampilkan sajian grafis yang sudah cukup bagus dengan visual yang lumayan detail. Anima ARPG. Game action RPG yang sudah senior ini masih mampu memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Dengan ciri khas gameplay RPG klasik bergaya hack and slash-nya, kalian akan dibawa untuk mengikuti jalan cerita dan bertempur melawan berbagai musuh. Game ini berlatar di abad pertengahan yang gelap. Seperti game RPG pada umumnya, kekuatan karakter ada hal yang paling penting yang mempengaruhi kemajuan permainan. Karena itu, kalian harus terus meningkatkan kemampuan karakter, baik itu skill, senjata, dan peralatan yang dimiliki. Kalian juga bisa membuka berbagai skill baru untuk karakter yang membuat variasi serangan saat melawan musuh menjadi lebih beragam. Semakin kuat karakter kalian, maka akan semakin mudah kalian menang melawan musuh dalam jumlah berapapun. Dengan berbagai update terbaru yang dibawanya, game ini masih sangat seru untuk dimainkan. Tempest. Tempest adalah game story-based adventure yang akan memberikan kalian pengalaman bermain menjadi kapten bajak laut. Kalian akan berpetualang mengarungi lautan untuk mencari harta karun dan mengalahkan banyak musuh. Sebelum itu, di awal game, kalian akan memilih karakter, memilih kapal, dan memilih senjata yang digunakan untuk bermain. Sepanjang perjalanan, kalian akan mendapat perlawanan dari berbagai musuh yang harus dikalahkan dan mengerjakan berbagai misi tantangan yang diberikan. Setiap misi yang kalian selesaikan akan memberi kesempatan untuk membuka senjata rahasia yang sangat kuat, yaitu Kraken. Game ini memiliki tampilan grafis yang menawan dan pengalaman bermain yang terasa nyata. Ditambah lagi dengan fitur kustomisasi dan upgrade mendalam yang menjadikan banyak sekali pilihan part dan item, mulai dari bendera kapal sampai dengan senjata yang bisa digunakan. Smash Cards IO. Game bertema mobil kart yang satu ini sebenarnya bukanlah game bertema racing, melainkan arcade. Karena gameplay dari game ini akan mengajak kalian untuk mengendalikan sebuah mobil kart dan bertarung untuk menjadi yang terkuat di sebuah arena dengan mengalahkan semua mobil kart lawan. Kalian harus menghancurkan mobil kart lawan dan jangan sampai dihancurkan lebih dulu. Meskipun bermain dalam mode offline dan mobil kart lawan disediakan oleh sistem, mereka tidaklah mudah untuk dikalahkan. Selain menggunakan senjata bawaan dari mobil kart yang kalian miliki, kalian juga bisa mengumpulkan berbagai power up yang tersebar di sepanjang arena sebagai senjata tambahan untuk mengalahkan lawan. Semakin banyak mobil kart lawan yang kalian kalahkan, akan semakin banyak poin yang kalian dapatkan. Game ini hadir dengan visual yang penuh warna dengan berbagai pilihan arena yang didesain dengan sangat indah. Street of Rage 4. Street of Rage 4 adalah seri lanjutan dari franchise Street of Rage yang merupakan game fighting platformer. Meskipun masih cukup kental dengan elemen nostalgianya, game ini tentunya telah membawa berbagai update terbaru yang menjadikan gameplay side-scrollingnya terasa semakin fresh, terutama pada bagian penyajian grafis yang sekarang memiliki lebih banyak efek visual dan animasi yang keren. Di dalam game, kalian akan berperan sebagai petarung jalanan yang bertugas untuk mengalahkan semua musuh yang ada. Kalian bebas memilih berbagai karakter yang masing-masing memiliki gaya bertarung dan skill tersendiri. Keahlian kalian dalam mengendalikan dan menggunakan skill dan combo serangan karakter adalah hal yang sangat penting untuk meraih kemenangan. Perjalanan kalian tidak hanya sebatas menghadapi musuh biasa saja. Nantinya kalian juga akan berhadapan dengan beberapa bos musuh yang unik dan tentunya sangat kuat. Boxville.
Boxville adalah game puzzle platformer yang juga memiliki elemen adventure dalam penyajian gameplaynya. Game ini sebenarnya memiliki alur cerita yang sederhana, namun semua itu dikemas dengan sangat bagus berkat kualitas visual dan grafisnya yang sangat memukau, sehingga menjadikan gameplaynya terasa lebih bermakna. Berbagai latar visualnya pun juga dibuat dengan sangat menawan. Di sini kalian akan berperan sebagai botol biru yang hidup di sebuah kota bernama Boxville. Kota ini ditinggali oleh kaleng-kaleng bekas humanoid. Tujuan kalian adalah menemukan teman botol yang hilang karena sebuah gempa misterius telah melanda kota. Sepanjang perjalanan, kalian akan berhadapan dengan banyak puzzle yang harus diselesaikan, seperti menemukan kepingan puzzle yang hilang dan juga puzzle yang berisi kombinasi angka. Kalian juga akan bertemu dengan beberapa NPC yang terkadang bisa memberi petunjuk dalam perjalanan.